Setiap hari, ratusan orang datang dan pergi di pasar tradisional Kota Mataram. Di balik ramainya aktivitas jual beli, ada cerita tentang keberagaman, identitas, dan juga hubungan sosial yang terjalin di antara para pedagang. Melalui dokumenter ini, kami mencoba melihat lebih dekat kehidupan para perempuan pedagang dari etnis Sasak, Bali, dan juga Tionghoa. Bagaimana mereka berbagi ruang, menghadapi tantangan yang sama, dan juga membangun solidaritas di tengah-tengah perbedaan. Dari lorong-lorong pasar Cakra inilah kami mengajak Anda melihat bagaimana pluralisme, multikulturalisme, dan juga primordialisme hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Lombok. Dokumenter ini membahas 3 konsep utama, yakni pluralisme, multikulturalisme, dan primordialisme. Pluralisme terlihat dari keberadaan berbagai kelompok etnis dan identitas yang hadir dalam suatu ruang pasar. Multikulturalisme terlihat ketika perbedaan itu tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga dikelola melalui kerjasama, saling membantu, dan hubungan ekonomi sehari-hari. Sementara itu, primordialisme muncul sebagai potensi ketika ikatan asal-usul, etnis, agama, atau kelompok menjadi batas sosial dan dapat memengaruhi jarak, kepercayaan, bahkan relasi ekonomi. Namun, pasar tradisional menunjukkan hal yang menarik. Perbedaan identitas tidak selalu menjadi sumber konflik. Dalam banyak situasi, kebutuhan ekonomi, kedekatan lapak, kebiasaan saling menyapa, dan pengalaman bekerja setiap hari terus membuat para pedagang membangun hubungannya lebih cair. Nama saya Bu Made. Umur saya sudah 67. Udah 39 tahun. Karangasem. Ya di Bali juga aslinya. Ini aja dah konveksi busana muslim, setelan, mailana, celana lepis. Lengkap dah konveksi. Apa hubungannya? Kan barang. Sendiri. Berarti Sendiri dari awal. sama yang pedagang-pedagang. Karena semua kita bersatu di sini. Hindu Muslim sama. Nggak ada saling nolak, saling ini gitu, nggak ada. Kita saling jualin sudah, kita nggak punya teman punya. Kalau langganan kita butuh ini ya kita ambilin di teman, saling bantu gitu. Nggak ada bermusuhan. Ya rame kita sepi musuhan enggak. Dulu saya pakai karyawan, sekarang sepi apa pakai gaji. Suami saya PNS dia tugas di Keraya. Dari cerita Bu Made, kami melihat bagaimana seorang perempuan pedagang bertahan di tengah perubahan kondisi pasar. Menurunnya jumlah pembeli setelah pandemi menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Namun, Bu Made tetap menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya menjaga ekonomi keluarganya. Meskipun berasal dari etnis Bali, ia tetap berinteraksi dan bekerja berdampingan dengan pedagang dari berbagai etnis lain. Kisah Bu Made menunjukkan bahwa keberagaman di pasar tidak menjadi penghalang, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang terus dijalani bersama-sama. Relawan bela dalam 2015-an. Iya. Kaget aja kok bisa sama. Paling bantu nutup nutupnya beres-beresin. Kalau orang baru sih nggak percaya. So, kalau udah karyawan paling seminggu udah linting. Karyawannya jalan orang sampai sana kayak nganter-nganter ke sana. Gimana kayak karena Ana juga ke nganter-nganter jadi karena dia nggak sering nganter-nganter pesanan jadinya Bangku turun harganya. Semua sekarang semua naik. Saya yang belanja jualan bingung. Kita mau jual berapa? Pengalaman Kak Ayla menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Cakra tidak hanya dibentuk oleh transaksi ekonomi, tetapi juga oleh hubungan sosial yang terjalin di antara orang-orang yang beraktivitas di dalamnya. Oleh karena itulah, pasar tidak hanya menjadi tempat ia mencari nafkah, tetapi juga sebagai tempat ia berinteraksi dengan banyak orang, membangun relasi, serta turut menopang perekonomian keluarganya. Hoxing
Si Leni, dia 70, saya 73. Ya, 30-an tahun lah. Nah, ada, ya. Kan dari dulu, dari zaman sampai 30 ini diutamakan. Misalnya beli ini dapat 2, saya dapat 1. Itu kan kalau ada sisa. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Bukan tiba pribumi yang nutup banyak, non pribumi nutup kami karena bisa bertahan, karena kami irit, ya sudah tidak pakai pegawai. Ya sama ya. Kalau lapar makan lagi. Ini kan ini tuh barang saya. Ya kalau udah laku ya beli satu. Laku 3 bisa beli 2 karena satu makan. Kan rakyat nih karena minta satu kesehatan kebun apa jangan panik dengan Dari lorong-lorong pasar Cakranegara, kita belajar bahwa keberagaman tidak selalu hadir dalam bentuk besar dan formal. Ia hidup dalam sapaan, tawar-menawar, bantuan kecil, dan hubungan antar perempuan pedagang yang setiap hari menjaga ekonomi keluarga. Pasar tradisional menjadi cermin ruang publik Lombok yang heterogen. Di dalamnya, pluralisme tampak melalui keberagaman identitas, multikulturalisme tampak melalui kerjasama lintas etnis, dan primordialisme dapat diredam melalui solidaritas ekonomi sehari-hari. Pada akhirnya, pasar bukan hanya tempat orang membeli dan menjual. Pasar adalah ruang tempat perbedaan bertemu, dinegosiasikan, dan dijaga, atau tetap hidup berdampingan.